Desa Ciberem merupakan salah satu desa yang terletak di daerah aliran hulu Sungai Citarum di bawah Kecamatan Kertasari, hasil pemekaran dari Desa Sukapura. Karena daerahnya berupa pegunungan dan terletak di aliran hulu Sungai Citarum, hal ini membuat Desa Ciberem menjadi aset penting bagi kontribusinya terhadap Sungai Citarum yang kerap berperan menjadi salah satu faktor penyebab banjir di kota-kota besar yang dilewatinya. Desa Ciberem adalah wilayah pegunungan yang memiliki luas wilayah sekitar 2030,658 km persegi dengan karakter kontur tanah yang berbukit-bukit. Jumlah penduduk Desa Ciberem mencapai 15.757 jiwa yang terdiri dari 8.037 laki-laki dan 7.780 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.687 kakak. Dari jumlah penduduk desa tersebut, Desa Ciberem memiliki 43% keluarga miskin atau gakil yang mencapai 1.906 kepala keluarga. Secara tutorial, Desa Ciberem dibatasi oleh 3 desa, yakni sebelah selatan dibatasi oleh Desa Tarumajaya, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikembang, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukapura, di mana perbatasan ini memiliki tembusan jalan alternatif menuju Desa Ciberem, seperti yang telah direncanakan oleh Kepala Desa Ciberem guna menanggulangi akses jalan utama yang terputus ketika terjadi bencana longsor yang menutupi seluruh jalan. Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, berada pada wilayah pegunungan yang cukup berpotensi. Wilayahnya berupa daratan dan pegunungan yang memiliki ketinggian 1.600 sampai dengan 1.700 meter di atas permukaan laut, dengan suhu dan cuaca yang cukup dingin. Hal ini menjadikan sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai buruh tani dan petani. Dari keseluruhan 5 dusun, 29 RW, dan 118 RT. Desa Ciberem adalah salah satu desa yang memang berada pada wilayah Kecamatan Kertasari, 8 desa dengan diawali pemekaran Sukapura. Sukapura dimekarkan dengan desa barunya terus ditinggal. Desa Ciberem adalah desa sebagai bagian dari prototipe, sebagai bagian dari enteng lah. Kalau bahasa Sundanya, entengna Kecamatan Kertasari tinggali tah Desa Ciberem. Tapi hari ini memang saya merasakan ada kemudian penilaian yang ya Desa Ciberem kan kalau disebutkan kota, tapi secara kota lain, kampung lain dah. Karena tadi belum ditunjangnya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan infrastruktur, terus kebutuhan-kebutuhan daya beli masyarakat dan lain sebagainya yang menjadi ukuran tahapan indeks pembangunan manusia. Untuk mencapai Desa Ciberem dari ibu kota Kabupaten Bandung yang jaraknya kurang lebih 46 km, diperlukan waktu tempuh selama 150 menit. Jarak yang cukup jauh. Namun untunglah Desa Ciberem memiliki sebuah pasar, meski tidak sepenuhnya layak, namun cukup membantu guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Terdapat sarana ibadah dan sarana pendidikan di Desa Ciberem mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat menengah. Membuka usaha biasa dan usaha minimal. Selain itu, sarana ekonomi dan kesehatan juga telah tersedia. Namun, untuk urusan kesehatan, masyarakat masih terkendala dengan akses yang jauh untuk rujukan ke rumah sakit bagi pasien yang tidak bisa ditanggulangi di desa.
indikator kematian di Kecamatan Kertasari salah satunya karena aksesibilitas jauh ke rumah sakit. Jadi masyarakat yang memang sakitnya parah gara-gara aksesibilitas syariatnya, gara-gara aksesibilitas jauh ke rumah sakit sehingga mati. Ciberem merupakan desa yang berpotensi tinggi dalam segi memanfaatkan sumber daya alamnya. Selain lahan yang subur, di desa Ciberem juga terdapat kekayaan alam lainnya yang mampu digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi. Kami punya potensi pariwisata. Bagaimana ada 10 hektar Rasa Mala ini, cita-cita saya ini untuk menjadi bagian menggali potensi yang ada. Saya ingin menciptakan kebun Rasa Mala itu yang hutannya homogen, itu didesain menjadi kebun binatang mini yang di dalamnya tempat hiburan anak-anak, outbound dan lain sebagainya lah cita-cita saya. Selain itu kami punya Ciburial yang debit airnya 250 liter per detik. Ini artinya ini potensi yang kemudian harus diakui sebagai bagian dari resource sumber daya yang ada di Desa Ciberem yang harus dikembangkan. Selain banyaknya kekayaan alam yang mampu digali, Desa Ciberem juga terus berupaya dalam meningkatkan sumber daya manusianya, seperti halnya kepelatihan SDM guna membangun Desa Ciberem. Namun terlepas dari kekayaan alam yang terkandungnya, Desa Ciberem merupakan wilayah yang sangat berpotensi tinggi terjadi bencana. Dan ini terus membayangi masyarakat. Kasus yang paling berpotensi terjadi salah satunya adalah longsor. Longsor di Desa Ciberem kerap terjadi dan bahkan melumpuhkan Desa Ciberem dengan tertutupnya akses jalan utama oleh longsoran yang menutupi ruas jalan utama. Untuk itu, Kepala Desa Ciberem berupaya menanggulanginya dengan inisiatif membuka jalur alternatif Cihalimun Dangdang untuk akses ke Desa Ciberem sehingga pemerintahan tidak lumpuh. Bagaimana menghindari tadi lumpur, di samping itu bagaimana juga ini meningkatkan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat dengan dibukanya aksesibilitas Cihalimun Dangdang, karena itu akan melewati infrastruktur desa, infrastruktur kecamatan. Jadi kecamatan ada di sana, desa ada di sana. Jadi ini harus dibuka ruang ini supaya tadi paling tidak ada sedikit perubahan. Desa Ciberem merupakan desa yang terdapat di daerah aliran hulu Sungai Citarum. Tak heran jika Desa Ciberem memiliki banyak sumber mata air yang bisa dimanfaatkan. Namun sungguh ironis karena masyarakat justru sulit untuk mendapatkan air yang ada di dekatnya karena akses jalur air yang tidak tersedia. Untuk itulah Desa Ciberem berupaya menanggulanginya dengan sistem perairan yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk melalui pipa-pipa. Saya Asep Saifuddin sebagai RW 13. Sekarang saya lagi memasangkan sarana air bersih kepada warga ini di RT 2. Ini masuk RT 2. Berapa rumah Pak yang sudah dipasang? Sekarang baru 3 rumah. Yang udah dipasang udah 56 rumah. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, Desa Ciberem juga terus berupaya memberikan pelayanan-pelayanan sarana kepada masyarakatnya, seperti halnya listrik gratis dan listrik panel surya bagi masyarakatnya yang kurang mampu. Ya alhamdulillah upamitos aya panel mas serta sana aya listrik enten kabantos iya aya panel gitu. Kamanfaatanana nya memang aya non nyirangan gitulah, nyirangan gitu karena
beban mohon bayar listrik. Berbicara bantuan listrik di Desa Ciberem tidak hanya sebatas dari sektor pemerintahan saja, tapi kemudian kami sebagai kepala desa juga berjejaring terhadap kelembagaan lain. Kemarin alhamdulillah kami mendapatkan 75 paket listrik dari LSM Korea, yang LSM itu khusus dia membuat listrik tenaga surya. Jadi itu bisa dimanfaatkan alhamdulillah oleh masyarakat Desa Ciberem yang tidak mempunyai listrik. Tiap RW punya tuh masyarakatnya yang punya, dibagi 29 RW sama saya dibagi rata karena tidak ada pembangunan Desa Ciberem, saya katakan tidak ada pemilahan, semua rata. Sungai Citarum berawal dari sebuah mata air yang sangat kecil, dan di sana terdapat danau yakni Cisanti. Begitu kecil air yang dialirkan dari mata air Citarum ini, namun mampu membuat bencana di daerah-daerah yang dialirinya, khususnya di kota-kota besar. Selain dari itu juga ada yang kemudian sifatnya tadi saya memperjuangkan bahwa konteks Das Citarum ini tidak hanya sebatas berbicara masalah isu lokal, isu nasional, bahkan ini isu internasional karena daerah aliran hulu daerah aliran Sungai Citarum ini kontribusinya bukan hanya sebatas Jawa Barat, bahkan ke DKI. Bahkan juga kalau ngobrol masalah Das Citarum ini katanya konon dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia. Kemarin saya mendapatkan dari Bank Dunia, programnya ICWRIP, itu terkait dengan Das Citarum. 800 juta saya dapat, kemudian dikelola oleh masyarakat, dan kami dengan 3 klasifikasi program. Program pertama Satdalang, Satuan Daur Ulang Sampah, yang ketiga sanitasi komunal, jadi per 5 rumah saya bikinkan speed tank dan untuk buang air besarnya, terus pipanisasi air dari sumber air sampai ke rumah-rumah. Nah, Untuk kelestarian Sungai Citarum ini, Desa Ciberem memiliki suatu upaya yang terus dilakukan agar Sungai Citarum bebas dari limbah yang akan membuat banjir di daerah-daerah yang dilaluinya. Desa Ciberem berupaya untuk terus meminimalisir sampah yang berasal dari rumah tangga dan pasar, sehingga Sungai Citarum terjaga dari limbah, khususnya sampah. Dengan adanya Satdalang, kita sangat bersyukur sebagai warga masyarakat Desa Ciberem. Kenapa bersyukur? Salah satunya adalah dampak sampah yang ditimbulkan ke Sungai Citarum sedikit berkurang. Dan yang kedua, potensi untuk masyarakat untuk mengangkat anak-anak pengangguran menjadi pekerja. Dan yang ketiga, mengurangi dampak sosial, dan yang selanjutnya mengurangi resiko bencana. Formal maupun formal itu kami memfasilitasi bagaimana sebisa kami sebagai pemerintahan di Desa Ciberem bisa memfasilitasi supaya itu bisa terminimalisir tingkat persoalan yang ada. Kebetulan selama 3 tahun ada yang sudah terrealisasi dan ada juga yang masih diperjuangkan di tahun 2014. Artinya saya ingin mengajak himbauan terhadap masyarakat yang ada di Desa Ciberem. Keberhasilan ini, pembangunan di Desa Ciberem pun tidak hanya sebatas kata kuncinya dari kepala desa, tapi tetap bahwa pemerintah hanya sebatas tadi memperjuangkan secara stimulan. Partisipasi masyarakatlah yang kemudian ini menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan. Nilai-nilai kesalehan sosial yang hari ini sudah luntur, ini menjadi keprihatinan saya sebagai pemerintah. Bagaimana masyarakat bisa bangkit kembali untuk
mempertahankan nilai-nilai kesalehan sosial sebagai warisan para leluhur untuk membangun daerah masing-masing supaya tercipta kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dengan keterpaduan pemerintah yang ada.